suka atau tidak suka itu lebih banyak sukanya deh. Langsung maupun tidak langsung itu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau secara umum itu sudah cukup baik. Gen Z itu menjadi generasi yaitu tadi yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng anakku Jeng Novi di Mas Damar Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai banyak hal karena tamu kita kali ini sangat spesial. Beliau merupakan seorang pendamping setia dari Bapak calon wakil wali kota kita yaitu Bapak Sri Harso. Ya, nanti seperti apa sih sosok beliau dan obrolan daging apa nih yang bakal kita bahas? Yuk, kita langsung sapa. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Iya, boleh diperkenalkan dulu Ibu kepada netizen yang tersayang di rumah Ibu. Yes. Nama saya Hastuti, istri dari Dr. Sri Harso. Iya, Ibu, ini mohon maaf ini kita mau celik sebentar. Kita mau ngobrol-ngobrol selain nanti mungkin bicara juga tentang Bapak ya, yang memang saat ini sedang sibuk sekali untuk mempersiapkan nanti kampanye dan lain sebagainya, sudah mulai turun ke bawah ya Bu, ke masyarakat begitu. Nah, Bu mau tahu dong Bu, bagaimana awalnya Ibu ketika mendengar Bapak mau mencalonkan sebagai wakil wali kota Bu? Itu memang agak mendadak. Artinya sebelumnya kita itu santai-santai saja, aman-aman saja. Dan dengan berjalannya waktu sehingga suatu hari itu saya sedang di tempat anak biasa seperti itu, dan itu sebetulnya Pak Harso mau ngusir ke sana, tapi karena ada berita ini saya suruh pulang dan tiba-tiba saja ada kepastian bahwa Pak Harso harus siap untuk maju mewakili Pak Damar. Ayo di situ bersama-sama Pak Damar untuk mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Magelang. Tentu saja saya sebagai istri sebetulnya sudah bersyukur apa yang sudah diberikan. Tapi karena Bapak itu menghendaki untuk maju, maka saya pun harus siap. Harus siap ya Bu. Harus siap. Dan kalau kemarin Pak Sri itu kita pernah sempat ngobrol dengan Bapak. Aduh, ya sebenarnya saya sudah santai gitu, tapi ya sudah ini panggilan dari Tuhan seperti itu. Dan kebetulan pas bertemu Ibu, jadi ini satu kita mau konfirmasi nih, berarti beliau sangat mendapat dukungan dan support ya Bu ya dari istri dan keluarga tentunya ya. Ya, terus sekali. Ya Mbak Novi, anak-anakku juga demikian. Ya, kalau Bapak maju, kami siap untuk mendukung. Gitu. Ya Bu, sebelum nanti bicara agak jauh, saya mau tanya sedikit Bu, bagaimana perjalanan Ibu mendampingi Bapak dengan pengabdian Bapak yang sudah sangat panjang tentunya ya. Pasti ada masa, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang ternyata mungkin menyisakan kenangan gitu Bu. Ya kan Bapak sudah menjadi dokter itu kan, kalau sebenarnya di Magelang sudah hampir 30 tahun ya Bu mengabdi di Magelang ya. Lebih 30 tahun lebih. Nah, mungkin ada kenangan khusus Bu yang masih diingat sampai saat ini sepanjang menemani beliau menjadi dokter ini Bu. Kalau sebetulnya banyak nanti. Jadi misalnya dari saya diizinkan mengabdi
menjadi guru sangat luar biasa bagi saya karena dulu juga nggak apa-apa untuk pengalaman dan pengabdian gitu. Tapi setelah usia 40 itu saya usia 40 tahun itu sebetulnya sudah di rumah aja. Oh, jadi Ibu sempat mengajar, lalu karena mungkin kesibukan Bapak, Ibu harus memutuskan untuk di rumah seperti itu, Bu. Tapi kan itu waktu itu belum boleh karena usia saya masih 40. Iya. Nunggu 50 tahun itu. Jadi saya merasa 10 tahun itu saya itu agak nggak gugu gitu. Ya. Nggak manut gitu. Oh iya. Waktu embeling gitu. Tapi alhamdulillah di usia 51 tahun SK pensiun dini turun. Dan saya bisa untuk mendampingi. Tapi kalau ditanya suka atau tidak suka itu lebih banyak sukanya. Hampir kami itu tidak ada percekcokan. Nyaris tidak ada percekcokan. Kalau ada pengertian langsung saat itu juga tuntas. Jadi saya tidak pernah yang namanya nggak lewat WA kan, Bu? Kalau anak zaman sekarang kan marahan lewat WA gitu kan, ribut lewat WA gitu. Ini harus selesai ya, Bu, berarti. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada janjian. Tapi kita bisa alhamdulillah dengan emosi masing-masing itu bisa meredakan dan mungkin 5 menit yang lalu itu ada mungkin ketidaksamaan persepsi itu. 5 menit kemudian itu sudah lurus saja seperti tadi, nggak ada jadi apa-apa. Apakah kalau boleh tahu sudah berapa tahun, Bu, pernikahan? Tahun 89 jadi sudah 35. Wow, 35 tahun. Ya, dulu awal pasti juga tetap ya, Bu, ada ketika ada konflik meletup-letup, atau tetap memang dari awal itu memang sudah komitmen ya kalau marah ya kita selesaikan bersama gitu, atau gimana, Bu? Jadi pengen tahu lah, kayaknya bisa awal 35 tahun, mantap. Iya, alhamdulillah sejak dulu. Saya orangnya juga enggak suka ada cekcok. Pak Sendiri juga gitu, kalau sudah ini mireng gitu. Ya, dengarkan ini. Nah, saya waktu itu kan anak-anak masih kecil. Saya berusaha untuk menyesuaikan diri dan Pak Arso pun juga menyesuaikan diri. Nah, itu kami juga sebetulnya tidak ada komitmen harus begini, tapi secara otomatis bisa saling menghargai, saling mengisi gitu. Jadi apalagi kalau sudah punya anak. Jadi kita itu biasa kalau interaksi gitu itu nggak keras, nggak juga bicara ketika komunikasi. Jadi saat ada sedikit konflik pun juga kita itu cukup agak keras saja, tapi nggak sampai der gitu, nggak sampai jadi ke hati itu, nggak sampai. Awas memang itu selama ini juga. Nah, ini berarti juga nanti akan sesuai dengan apa yang ingin kita obrolkan lebih jauh atau lebih panjang, yaitu mengenai pendidikan karakter. Tapi kan pendidikan karakter itu dimulai dari rumah ya, Bu ya. Nah, Ibu sendiri bagaimana, Bu, dalam menerapkan pendidikan ini untuk putra putri di rumah? Seperti tadi sudah dicontohkan ya, sedikit ya, dari segi berkomunikasi, marah pun juga tidak dengan tone yang terlalu tinggi seperti itu. Pripun, Bu? Sebetulnya dalam keluarga itu kan diharapkan maksudnya dari segi anak itu kan bisa terpenuhi kebutuhannya, baik itu fisik, psikis maupun sosial, sehingga mereka itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dan di situ juga anak itu berhak memperoleh pendidikan, pendidikan yang mana berkenaan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan atau norma-norma dalam bermasyarakat, kemudian norma-norma agama yang berlaku,
dan di situ secara langsung maupun tidak langsung itu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari situ kami itu berusaha untuk menjadi fasilitas sesuai dengan fungsi keluarga kita. Oke, jadi ya itu tadi, kalau kita berharap tidak hanya makanan saja yang kita berikan itu makanan yang sehat, makanan yang penuh gizi, tetapi dari ucapan, dari hati, kemudian kita tata sehingga keluarnya itu dengan santun, dengan bahagia. Karena jarang sekali Bu anak muda zaman sekarang ya ketemu orang tua nyun sewu nggih adab unggah-ungguh itu sudah sangat jarang sekali kita temukan. Jadi ternyata itu penting ya Bu ya. Menurut kami ini sangat penting, tidak hanya penting. Ya Mafin, ya itu. Jadi yang kita terapkan tadi saya sampaikan, mulai dari bangun tidur itu dengan kata-kata semangat, ayo anak pintar, kita bangun misalnya seperti oke. Jadi tidak harus dengan geret atau dengan apa, tapi dengan ucapan-ucapan yang indah itu yang kami lakukan. Kata-kata baik itu ternyata juga. Jadi ingat Bu, ada eksperimen ya ketika nasi dikasih satu setiap hari dikasih pujian, yang satu dikasih umpatan. Itu ternyata ngefek ya Bu ya. Berarti mungkin Ibu dari situ juga ya kayaknya ya. Oke, saya belajar sekali. Nah, terkait dengan hal tersebut, dengan pengalaman Ibu sebagai seorang pengajar ya Bu, bagaimana seharusnya pendidikan karakter itu ditumbuhkan di lingkup sekolah gitu kan. Kadang kalau sudah sampai sekolah itu kan ketemunya karakternya beraneka ragam ya Bu. Betul. Ada yang mungkin basicnya orang tuanya juga mungkin kurang peduli, ada yang broken home dan lain sebagainya. Sekolah ini bagaimana Bu posisinya memposisikan atau menumbuhkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah? Saya akan mencoba jauh. Jadi kalau karakter itu memang dibangun mulai dari keluarga. Tapi mungkin betul juga di perjalanan hidupnya sesuai dengan usianya itu perlu memang untuk pembangunan bangunan karakter itu memang harus sesuai dengan sifat anaknya. Kita lihat kemudian mungkin berikutnya mungkin kebutuhan dasar anak itu mungkin kita pelajari, walaupun sedikit banyak itu pasti ada yang masuk kalau seorang pendidik itu ya. Walaupun di rumah itu lebih panjang Iya betul, bersama orang tua ya. Tapi yang sedikit itu nanti diharapkan kan bisa untuk masuk yang positif. Jadi kalau mungkin kita itu perlu memberi hadiah lah itu bagi anak yang bisa mempersembahkan kebaikan, dan itu penyemangat. Tapi juga kita wajib untuk menegur ataupun memperingatkan ataupun supaya apabila anak tersebut mempersembahkan hal-hal yang kurang baik. Reward and punishment. Kalau jadi itu pun sesuai, punishment-nya itu juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila itu masih ringan ya cukup dengan tanggapan yang baik gitu ya. Nanti tidak terlanjur untuk berbuat yang tidak baik. Hanya kurang saja kita harus mengingatkan kalau itu kurang baik. Dari situ kita mau tarik sebuah wacana ya Bu. Bagaimana dengan Kota Magelang itu sendiri? Apakah sudah cukup baik pendidikan karakter ataupun baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Pendidikan karakter untuk anak-anak tentunya ya. Kalau secara umum itu sudah cukup baik. Ya. Alhamdulillah ini dengan mungkin tidak usah marah pun mungkin bisa untuk menulis. Tapi memang ada beberapa yang karakternya itu kalau tidak dikerasi yang berubah. Jadi disinilah hukuman kecil maupun sedang itu harus dilakukan. Untuk apa ya? Untuk supaya karakter anak itu terbangun dengan baik, bukan kok
Man sewu, guru ngit, mboten. Iya Ibu. Guru itu mempunyai yang sendiri nggih, artinya kan sudah mempelajari tentang psikologi belajar, psikologi perkembangan gitu. Jadi apa yang diberikan oleh guru itu tentunya sudah sesuai dengan anak tersebut. Nah, contoh suatu prinsip, saya bisa memberi nilai 90. Nggih. Tapi kalau attitude-nya non sewu, tingkah lakunya kurang baik kan saya bisa untuk Menurunkan. Iya. menurunkan karena kamu kurang baik tingkah lakunya. Jadi adabnya itu kurang baik. Gitu. Tapi saya juga memberikan 100 bulat apabila itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari mungkin kemampuan untuk pengetahuannya, kemudian akhlaknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya mungkin kan tidak hanya di dunia gitu, di selanjutnya kehidupan selanjutnya kan ini merupakan salah satu tanggung jawab. Baik itu pendidik saya pribadi maupun anak yang saya didik gitu. Jadi biar menjadi anak yang tangguh, kemudian seandainya menjadi pemimpin ya pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Nah, nanti ini keterkaitan dengan ketika nanti Bapak terpilih menjadi calon wali kota ya, Bu. Otomatis tidak bisa dipungkiri, Ibu pasti akan berperan tentunya. Kira-kira Bu, apa yang sudah disiapkan atau mungkin rencana yang sudah Ibu siapkan kaitannya dengan mungkin nanti menghasilkan pendidikan yang berkualitas, SDM anak-anak zaman sekarang, Gen Z terutama, itu yang memang outputnya lebih berkualitas. Yang sudah disiapkan atau yang sudah direncanakan itu kira-kira bagaimana, Bu? Ini cukup rumit ini, Mbak. Berkaitan tadi bahwa ke sekolah atau menuju ke pendidikan itu mulai dari arah yang berbeda, latar belakang orang tua yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, itu tentu saja akan mewarnai karakter anak muda nantinya. Nah, ini pun memang gimana ya, kalau tantangan itu kan kita harus semangat ya, itu suatu tantangan dan kita harus semangat untuk mempersiapkan agar generasi yang baru atau yang dikenal dengan Gen Z itu menjadi generasi yaitu tadi yang berkarakter, jadi mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian berketuhanan, artinya ini yang penting pokoknya itu berketuhanan, kemudian itu kan bagian juga tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Kemudian berperilaku baik, dermawan, suka berbagi dan bergotong royong, itu salah satunya. Jadi kalau zaman dulu kan masih ada itu, misalnya ada yang punya kerja gitu, punya hajat, itu kita waktu saya muda kan ngewani. Sekarang ini kan semuanya kan sudah dipusatkan gitu. Iya. Nah ini sedikit banyak mempengaruhi. Mungkin hubungan antara manusia juga berbeda dengan dulu. Sekarang hubungannya dengan ini ya, Bu ya. Kebanyakan dengan ini. Jadi kayak personal itu sudah sangat susah gitu. Yang jauh jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi tambah jauh gitu kan. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita. Ini nanti kita usaha bersama-sama. Tidak hanya dari pendidik, tapi dari orang tua yang paling penting. Dan kita sama-sama untuk membangun karakter agar mudah-mudi artinya Gen Z ini bisa menikmati sesuatu itu sesuai dengan usianya, kemudian bisa beradaptasi juga dengan lingkungannya, mempertahankan norma-norma yang baik-baik itu norma dalam agama maupun kemasyarakatan atau lingkungannya. Nah ini mari kita bareng-bareng, tidak bisa hanya satu mungkin dari pendidik saja tidak bisa, dari orang tua saja tidak, dari semua lingkungan orang tua maupun pendidik kita bersama-sama insya Allah nanti akan bisa. Dan pendidikan akhlak itu akan memuliakan sebetulnya, memuliakan kita sendiri. Jadi
memang perlu intens, bukan hanya sekali 2 kali, tapi harus selalu berkelanjutan. Dan ini kalau sudah merasa saling ketergantungan kan enak. Artinya saya kalau tidak ada teman saya atau saya mungkin dalam suatu yang lingkungan yang terkecil dulu nggih. Saya kalau tidak ada bapak, saya tidak pede, atau dengan ibu saya kurang mantap. Nah, ini kan merasa saling ketergantungan gitu. Nah, ini yang perlu kita perbesar gitu. Jadi hubungan antar keluarga itu baik, kemudian keluarga juga sudah menyiapkan supaya anak-anaknya itu bisa mengikuti atau memperjuangkan dirinya sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Concernnya nanti jadi gini, karena mungkin kalau di pendidikan kan berarti objeknya adalah putra-putrinya gitu. Kalau ibu kan tadi sudah memberikan gambaran yang paling pokok itu adalah keluarga dulu. Nah, berarti mungkin besok yang akan lebih berperan itu kalau para ibunya ya Bu ya. Mungkinkah nanti ibu juga akan mengadopsi sistem pendidikan karakter yang berkualitas ini ke ibu-ibu PKK mungkin Bu? Iya, insya Allah tentu saja begitu nggih. Apalagi misalnya di dalam posyandu, itu masa-masa emas. Betul Ibu. Iya, jadi itu perlu sekali. Mulai mungkin itu tadi nggih, mulai dari duduk, dari bicara, belum ada loh Bu, ketika di PKK itu ada sistem workshop atau seminar. Terima kasih Mbak Jenovi. Di PKK itu memang perlu, khususnya untuk ibu-ibu sebagai tolak ukur ataupun mungkin sebagai induknya, itu apabila memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, keturunannya, baik itu mulai dari ucapan, kemudian tingkah laku dari mulai duduk maupun yang lainnya, cara makan dan sebagainya, itu memang menurut saya penting sekali, apalagi kita itu berada di lingkungan Magelang yang cukup santun. Iya. Santun, tapi takutnya nanti biar tidak terjadi kurang baik gitu, jalan yang kurang baik itu. Tapi kita berdoa semoga tidak akan terjadi. Dan apabila ada, itu kan sedikit. Nah, diharapkan yang sedikit itu mengikuti yang baik, yang lebih banyak yang baik. Pesan terakhir Ibu sebelum kita tutup podcast ini, karena memang waktunya terbatas nih ya Bu, maaf. Nggak terasa tadi ternyata kita udah ngobrol panjang lebar terkait dengan pesan-pesan untuk para ibu-ibu mungkin yang ada di rumah, entah itu pendidikan dan juga mungkin tentang besok ketika Bapak duduk sebagai wakil wali kota bersama dengan Pak Damar. Monggo Ibu. Terima kasih. Jadikanlah keluarga menjadi fasilitas bagi anak-anak sehingga merasa terlindungi, merasa dihargai, merasa bahwa anak itu dimengerti. Semoga anak-anak Kota Magelang menjadi anak yang cerdas, anak yang hebat. Terima kasih. Itu guys tadi obrolan berkualitas kita dengan seorang Ibu Sri Harsa atau Bu Astuti ya Bu. Terima kasih banget Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan obrolan yang lebih berkualitas lagi ya Bu ya. Tentunya lebih menarik lagi topik bahasannya. Terima kasih. Oke guys, kita fokus.